Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Jamaah hadirin yang berbahagia, kita hari ini nasta'inu billah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan belajar bersama-sama kajian tematik di hari Selasa pekan kelima yang berjudul Menuju Negeri Akhirat. Semoga dengan kita berbekal belajar kembali tentang kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi, yakni kehidupan akhirat, Allah jadikan kita orang-orang yang tidak melalaikan kehidupan yang sesungguhnya. Semoga dengan kita belajar bagaimana perjalanan kematian sampai nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala membuat kita lebih semangat lagi untuk terus berbenah sebelum ajal mendatangi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Buku yang saya ambil diantaranya adalah dari kitab Ar-Ruh karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dan dari kitab Hadimul Ladzat. Judul aslinya adalah Hadimul Ladzat karya Syekh Ahmad bin Ali dan juga kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, Syekh pertama kali beliau menjelaskan tentang arti sebuah kehidupan dan Syekh menjelaskan kepada kita semuanya bahwa hendaklah kita menjadi orang-orang yang bersegera dalam beramal salih. Beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. Nanti teman-teman yang ada di kajian offline maupun online boleh dibuka. Ya, boleh dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Wahai orang-orang beriman, yakni kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Janganlah harta-harta kita dan anak-anak kita melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara manusia yang lalai dari mengingat Allah karena asik mengejar dunia. Banyak di antara manusia yang lalai mengingat Allah karena asik dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya. Dan Allah berikan peringatan kepada kita, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan kita semuanya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia berbuat demikian, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang merugi. Semua diri kita ingin menjadi orang yang beruntung. Maka di antara solusi yang Allah berikan, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disambung di ayat yang setelahnya yaitu surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Ketika datang ajal, mereka meminta kepada Allah agar ditangguhkan ajal tersebut. Mereka berkata, manusia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, jikalau ajal ditangguhkan maka akan berinfak, akan bersedekah, dan sesungguhnya ajal tidak bisa ditangguhkan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah sebelum datang ajal kalian, sebelum datang kematian. Karena kalau kematian sudah datang, maka manusia akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, jikalau engkau tunda waktu kematianku sampai waktu yang dekat, subhanallah, fa asaddaq wa akum minas salihin. Lihat teman-teman, ketika datang ajal, orang-orang berkata kepada Allah, wahai Rabbku, berikan waktu sedikit untukku agar bisa bersedekah, agar bisa beramal salih. Disebutkan di sini amal salih. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang meminta ditangguhkan ajalnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali tidak bisa ditangguhkan jika ajal atau kematian datang. Karena yang namanya kematian itu waktunya pas, tidak mundur, tidak maju barang semenit. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha mengenal apa yang kita kerjakan. Allah maha mengetahui, al-khabir, secara detail semua perbuatan yang kita lakukan di dunia. Subhanallah. Jadi saat ini teman-teman, mari kita siapkan bekal sebanyak-banyaknya sebelum penyesalan itu datang. Kita tidak akan pernah tahu kapan kematian mendatangi kita. Yang pasti kematian itu pasti akan datang. Dan itu sesuatu yang sudah pasti. Sesuatu yang sudah pasti. Banyak orang-orang mengejar sesuatu yang belum pasti. Ia mengatakan, aku ingin pergi ke sebuah negara, berlibur ke sana. Aku ingin membangun rumah yang megah. Aku ingin membangun sebuah tempat untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sebuah tempat untuk belajar bareng agama Islam. Aku ingin memiliki anak cucu dan seterusnya dan seterusnya. Angan-angan yang terlalu panjang, namun ternyata sebelum angan-angan itu sampai kepadanya, ajal sudah datang terlebih dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, subhanallah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau khattan murabba'an. Rasulullah membuat satu garis yang mana garis tersebut akhirnya dirangkai menjadi persegi 4. Wa khatta khattan fil wasati kharija minhu. Dan beliau membuat garis di tengah. Jadi beliau buat dulu garis 4 itu, kemudian beliau menggaris sebuah garis di tengah segi 4 itu sampai keluar dari garis. Wa khatta khutatan saghiran ila hadzal ladzi fil wasat min janibihi allati fil wasat. Kemudian beliau menggaris garis kecil-kecil di antara kotak-kotak yang ada. Wa qala, kemudian Rasulullah mengatakan, hadzal insan, ini manusia. Wa hadza ajaluhu muhitun bihi, dan ajalnya mengelilinginya. Au qad ahata bihi, atau ajalnya mengintainya. Ajalnya sedang mengintai dirinya. Wa hadzal ladzi huwa kharijun amaluh,
Dan yang di luar garis itu adalah angan-angannya, cita-citanya, keinginannya, harapannya untuk sesuatu dari dunia yang ia tinggalkan. Wa hadhil khutatus sighar al-a'rad. Dan garis-garis kecil ini adalah perkara-perkara dunia. Fa in akhta'ahu hada nahashahu hada. Kalau perkara dunia ini dia tidak bisa mencapainya, maka dia akan loncati perkara dunia yang lain. Misalnya teman-teman ingin menjadi seorang guru atau ingin menjadi seorang perawat. Itu kan sebuah cita-cita dunia. Kalau cita-cita ini belum tersampaikan, maka ia akan mencoba mencari yang lain. Mencari sesuatu yang lain dari hal-hal dunia. Kalau tidak bisa lagi, dia akan mengejar sesuatu dari dunia. Sampai akhirnya kematian datang menjumpainya. Belum habis harapan-harapannya, namun kematian sudah lebih mendahulunya. Subhanallah. Saya akan contohkan atau akan gambarkan di papan tulis agar bisa lebih dimengerti. Jadi Rasulullah SAW, beliau suatu hari membuat sebuah garis, teman-teman. Garis itu bentuknya segi 4. Kemudian beliau membuat garis di tengah, yang mana garis di tengah ini keluar dari garis yang telah beliau buat. Nah, setelah itu beliau buat garis-garis kecil di antara garis tengah ini. Baik. Kemudian kata Rasulullah SAW, hadal insan. Hadal insan, ini manusia, insan, manusia. Dan ini garis-garis kecil ini adalah keinginan dunia. Dan garis menjulur tengah ini obsesi jangka panjang. Kalau ini keinginan dunia jangka pendek. Yang sini obsesi jangka panjang. Obsesi atau keinginan jangka panjang. Apa misalnya obsesi jangka panjang, ibu-ibu? Contoh biasanya orang-orang yang bekerja di Jakarta, ya. Saya punya beberapa kerabat, ya, om, bule yang saat ini masih berada di Jakarta. Mereka itu memiliki obsesi keinginan nanti kalau pensiun atau masa tua, maka pengen tinggal di Jogja. Nah, berarti itu obsesi pendek atau obsesi panjang? Panjang. Ibu-ibu obsesi panjangnya apa? Pengen mong-mong cucu, ya kan? Atau apa lagi? Bu Maryam, obsesi panjangnya apa? Jangka panjang itu ya? Kan sekarang sudah ada anak. Jangka panjang. Ketemu keluarga, subhanallah. Semoga kita doakan semoga nanti Bu Maryam ketemu keluarganya sudah muslim. Amin. Baik, itu obsesi jangka panjang. Obsesi jangka pendek, Mbak Ika, Masya Allah, pengen umrah, pengen naik haji, subhanallah. Pengen apa lagi teman-teman? Punya rumah, yang sekarang masih mengontrak rumahnya, pengen punya rumah. Pengen punya apa Bu Swatun? Punya masjid, Masya Allah. Amin. Kita doakan ya, semoga semuanya Allah kabulkan cita-citanya. Ada yang belum punya motor, pengen punya motor. Semuanya punya keinginan masing-masing. Baik. Nah, ternyata manusia ini berjalan. Dia berjalan ke keinginan dunia. Jika keinginan dunia yang satu dia tidak bisa melampaui, dia loncat ke keinginan yang kedua, loncat ke keinginan yang tiga, loncat ke keinginan yang keempat, sampai seterusnya. Dan ternyata di sini ajal muhitun bihi, ajal telah mengelilinginya. Kapan ajal itu datang? Wallahu ta'ala alam. Bisa jadi ketika dia di lompatan yang keempat, ternyata ajalnya datang, sudah habis waktunya. Padahal obsesi jangka panjangnya belum sampai. Baru sampai lompatan yang keempat, kematian datang. Dan kita tahu teman-teman bahwa yang namanya kematian itu tidak menunggu masa tua. Yang namanya kematian itu tidak menunggu sakit terlebih dahulu. Dan yang namanya kematian itu tidak menunggu orang bertaubat terlebih dahulu. Kapanpun ajal datang, maka datanglah kematian. Ada seorang bayi yang baru hidup di dunia beberapa jam, kemudian ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang cukup panjang, baru kemudian Allah wafatkan. Ada pula orang yang besoknya akan melangsungkan pernikahan. Ternyata salah satu pasangan dari calon pengantinnya Allah ambil, Allah panggil dan meninggal dunia. Dan kematian tidak menaruh belas kasihan.
Kapanpun dan dimanapun seseorang berada, maka kematian akan mengejarnya. Subhanallah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati Abdullah bin Abbas, dan ini untuk kita ya akhwat, sebuah pesan yang sangat singkat, namun pesan ini sangat-sangat bermakna. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, disebutkan bahwa sesungguhnya seorang mukmin yang cerdas adalah orang-orang yang banyak mengingat kematian. Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang yang paling baik, yang paling cerdas adalah orang yang mempersiapkan dengan memperbanyak amal soleh untuk hari setelah kematian. Karena hari setelah kematian itu panjang sekali. Satu hari sama dengan 50.000 tahun di dunia. Subhanallah. Dan step by stepnya itu adalah hari yang sangat panjang. Subhanallah. Maka Rasulullah SAW mengatakan ulaika al-akyas. Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW beliau mengingatkan kita semuanya agar bersegera dalam beramal. Apa kata baginda Nabi kita Muhammad SAW? Igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Jadi kita harus bersiap-siap, benar-benar memaksimalkan beramal saleh. Apa itu? Syababaka qabla haramik. Masa muda sebelum datang masa tua. Teman-teman yang usianya masih muda, perbanyaklah beramal saleh. Istiqomahkanlah dalam beramal saleh. Karena suatu hari ketika masa tua menyapa kita, kita sudah tidak bisa lagi melakukan amal saleh karena uzur, dengan usia yang sudah tua, dengan badan yang sudah mulai lelah, maka Allah mencatat pahala bagi siapapun yang istiqomah di masa mudanya. Subhanallah. Yang kedua, wasihataka qabla saqamik. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Subhanallah. Orang yang sehat, dia banyak beramal saleh. Berbeda dengan orang yang sakit. Orang yang sakit ada kalanya ya ia ingin beramal saleh tapi badannya tidak kuat, tapi badannya terlalu lemah, maka ia pun tidak bisa beramal saleh. Kemudian yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrik. Dan manfaatkanlah masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Ketika Allah menitipkan amanah harta, maka manfaatkan untuk banyak-banyak bersedekah. Sebelum harta tersebut Allah ambil kembali dan kita dalam keadaan fakir. Ya. Jadi ketika Allah menitipkan amanah harta, maka perbanyaklah kita untuk berinfak, bersedekah sebelum kefakiran menyapa kita. Subhanallah. Banyak orang mengatakan nanti bersedekah kalau sudah tua, masa muda enak untuk berfoya-foya. Belum tentu masa tua kita jumpai. Bisa jadi masa tua sudah tidak lagi kita jumpai karena ajal telah mendahului. Subhanallah. Kemudian yang keempat, wa faraghaka qabla syughlik. Dan masa kosongmu sebelum datang kesibukanmu. Subhanallah teman-teman. Orang kalau sudah sibuk, dengan alasan sibuk itu akhirnya ia tidak mau membaca Al-Quran. Orang kalau sudah sibuk, dengan alasan sibuk itu ia tidak mau mendatangi majlis ilmu. Orang kalau sudah sibuk, dia tidak akan lagi memfokuskan dirinya untuk bangun malam, karena sudah terlalu lelah di siang hari mengejar dunia. Subhanallah. Jadi sebelum datang kesibukan kita, mari kita perbanyak amal salih. Dan yang terakhir, wa hayataka qabla mautik. Dan manfaatkanlah masa-masa di mana kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal salih sebelum datang kematian. Subhanallah. Dan ketika kematian datang ya akhwat, maka sebelum kematian itu datang,
semua yang hidup pasti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan berjumpa dengan yang namanya sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, boleh dibuka ibu-ibu, ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kita. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah jauhkan dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz. Sesungguhnya ia telah memperoleh kesuksesan yang sebenarnya, kemenangan yang sebenarnya. Jadi kalaulah kita menjumpai kesuksesan di dunia dari berbagai macam kesuksesan, itu sesungguhnya bukan kesuksesan yang sesungguhnya. Kapan kesuksesan yang sesungguhnya? Kapan kemenangan yang sesungguhnya? Kemenangan yang sesungguhnya apabila Allah masukkan kita semuanya ke dalam jannahnya dan kita dijauhkan dari api neraka. Subhanallah. Allah yang berfirman demikian. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya, maka ia akan mendapatkan kesuksesan yang sesungguhnya, kemenangan yang sesungguhnya. Jangan pernah kita sombongkan kesuksesan-kesuksesan yang kita miliki di dunia, wahai hamba Allah. Karena kita tidak akan pernah tahu di manakah Allah tempatkan kita nanti di akhirat. Kita boleh berbangga manakala Allah sudah menempatkan diri kita semuanya dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Dan sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah mata, kesenangan yang al-ghurur, yang memperdayakan. Subhanallah. Jadi kita bisa mengambil sebuah kesimpulan ibu-ibu bahwa kita saat ini berada di tempat yang mana kesenangannya hanya semu. Kesenangan dunia itu tidak abadi. Seseorang ia mengharapkan ingin memiliki roda 4, memiliki mobil. Misalnya, mobil sudah diberi oleh Allah, ia akan mengalami kegembiraan hanya sebentar. Sepekan, 2 pekan dia senang karena mendapat mobil baru. Setelahnya dia akan jemu dan ia akan meminta kepada Allah mobil yang lebih baru lagi. Subhanallah. Seseorang dia meminta kepada Allah agar dibelikan rumah. Rumah sudah diberikan oleh Allah, namun kegembiraannya barang sesaat saja. Ketika Allah uji dengan yang lainnya, kemudian ia mengatakan, oh, punya rumah itu hanya seperti ini saja, sudah selesai. Dan ketahuilah bahwa yang namanya kesenangan dunia itu tidak akan memberikan kepuasan pada diri seorang hamba. Subhanallah. Ketika seseorang ia meminta kepada Allah dengan sesuatu, kemudian Allah beri, apakah ia cukupkan untuk meminta kepada Allah? Pasti tidak. Ia akan meminta yang lebih banyak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Subhanallah. Baik. Kemudian sadarlah wahai hamba Allah bahwa kehidupan kita di dunia adalah kita berada di sebuah tempat di mana Allah menguji kita. Allah menguji kita dan Allah akan mengetahui siapa hamba-hambanya yang bertakwa dan kelak Allah masukkan ke dalam syurganya, dan siapa hamba-hambanya yang tidak bertakwa. Subhanallah. Allah akan memasukkan hamba-hambanya yang bertakwa ke dalam syurganya
dan Allah akan memasukkan hamba-hambanya yang tidak bertakwa, yang tidak beriman kepada Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk sakaratul maut ya akhwat, Allah berfirman dalam surah Qaf, silakan dibuka surah Qaf ayat 19. Surah Qaf ini surah favorit ya, teman-teman boleh punya surah favorit. Surah favoritnya apa? Silakan teman-teman pilih masing-masing. Satu sama lain boleh berbeda. Ya, dibuka surah Qaf. Surah Qaf itu di juz 26. Kalau yang punya mushaf Madinah ada di halaman 519. Saya bacakan surah Qaf dari ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya bahwa kematian itu sangat dekat, lebih dekat daripada urat yang ada di dalam tubuh kita. Ketika malaikat Raqib dan Atid berdiri memperhatikan apa yang kita ucapkan, dan kemudian datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid, dan itulah yang engkau selalu lari daripadanya. Subhanallah. Dan kemudian Allah memaparkan bagaimana kejadian setelah hari dibangkitkan manusia dari alam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ya akhwat, yang beliau kalau salat malam sampai kakinya beliau bengkak, beliau pun masih merasakan yang namanya sakaratul maut. Sampai-sampai Fatimah berkata kepada ayahnya, wa karba abata. Rasulullah pingsan dan orang-orang di sekitarnya mengira Rasulullah sudah wafat. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la karba ala abiki ba'dal yaum, wahai Fatimah putriku, tidak ada kesengsaraan lagi yang menimpa ayahmu setelah hari ini. Subhanallah. Kontan Allah bayar kenikmatan seorang yang benar-benar bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah dengan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan Allah Azza wa Jalla gambarkan nanti di alam kubur dengan kenikmatan-kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah seseorang ia mengalami yang namanya sakaratul maut, dan sakaratul maut ini bertingkat-tingkat. Ada yang dicabut dengan keras seperti duri yang berada di atas kapas wall. Ada yang ruhnya keluar seperti air yang keluar dari kendi air. Ruhnya keluar dengan mudah, namun tetap merasakan yang namanya sakarat. Dan ada pula yang dia mengalami rasa sakit yang tidak begitu sakit, juga tidak begitu
mudah. Jadi tengah-tengah. Ada 3 level seseorang mengalami sakaratul maut. Kemudian setelah ia mengalami sakaratul maut dan kita berdoa kepada Allah, ya akhwat, agar ketika datang sakaratul maut kita dimudahkan dalam menghadapinya. Karena tentunya syaitan tidak berlepas begitu saja mengganggu anak Bani Adam. Sekelas Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau ketika menghadapi sakaratul maut, kemudian beliau mengatakan belum, tidak, gitu ya. Sampai anaknya Salih berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, apa yang terjadi kepadamu? Kenapa engkau mengatakan belum, tidak? Kata ayahnya, wahai anakku, syaitan mendatangiku dan mengatakan, wahai Ahmad, cukup, engkau telah beramal yang begitu banyak, engkau adalah orang yang baik. Maka Imam Ahmad mengatakan belum, tidak. Di saat-saat Imam Ahmad menghadapi sakaratul maut, para syaitan menggoda Imam Ahmad agar Imam Ahmad terjatuh dalam ujub dan kesombongan dengan amal soleh yang Imam Ahmad lakukan. Maka kemudian Imam Ahmad menjerit belum, tidak, maksudnya adalah belum lulus atau belum sampai di penghujungnya, dan beliau mengatakan tidak, saya tidak mau berada pada godaanmu. Setiap orang yang menghadapi sakaratul maut, maka syaitan mendatanginya, ya subhanallah, mengajaknya kepada sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu banyak-banyaklah berdoa ya teman-teman. Sebelum datang ajal kita benar-benar berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, hamba berlindung kepadamu dari hadirnya syaitan ketika ruh ini keluar dari jasadku. Allahumma inni a'udzubika minasyaitani an yahdurun. Ya Allah, hamba berlindung kepada Engkau dari hadirnya syaitan, mengajak manusia kepada keburukan, mengajak manusia kepada sesuatu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan detik-detik ini adalah detik-detik yang sangat mengerikan. Sepanjang kita hidup ya akhwat, berapa tahun lamanya hanya Allah yang tahu. Kita sedang mempersiapkan untuk satu hari, yakni sakaratul maut. Dan setiap orang akan Allah wafatkan dengan kebiasaannya. Ketika seorang hamba ia terbiasa untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka Allah akan wafatkan ia dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba ia membiasakan hari-harinya dilalui dengan bermaksiat kepada Allah, tidak takut kepada Allah, ia langgar semua larangan-larangan Allah, maka Allah wafatkan ia dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah untuk satu hari, yakni hari sakaratul maut, hari kematian tiba, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal solih yang kita lakukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di saat seseorang itu meninggal dunia, maka keadaannya ruhnya itu dibawa oleh malaikat. Disebutkan di dalam hadis yang panjang, insyaallah hadisnya cukup panjang. Disebutkan bahwa ketika orang-orang beriman meninggal dunia, maka kemudian malaikat sebelum mengembalikan jasad atau ruh orang beriman ini ke dalam kuburnya, maka malaikat sudah menyiapkan sebuah kain dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang-orang beriman ini akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu malaikat sudah bersiap-siap menaruh ruh orang-orang beriman ke dalam kain yang disiapkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan kemudian ketika ruh ini keluar, maka ruh ini akan dibawa oleh malaikat ke atas langit. Dan ruh orang-orang beriman baunya sangat harum sekali. Kemudian setiap langit di sana akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintunya, dan sudah ada malaikat-malaikat yang menunggu. Dan malaikat-malaikat yang menunggu ini, ia mengatakan, ruh siapa ini? Kemudian malaikat yang membawa ruhnya orang beriman, ruhnya fulana bin fulana, ruhnya orang-orang salihah,
maka malaikat yang ada di langit sudah mengetahui nama dirinya karena saking banyaknya ia beramal saleh di dunia. Sudah terkenal duluan namanya di atas langit. Subhanallah. Kemudian Allah perlihatkan tempatnya yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah ia diperlihatkan tentang surganya Allah Subhanahu wa taala, maka ruhnya dikembalikan ke dalam kubur, ke dalam jasadnya. Kemudian nanti ditanya oleh malaikat, yakni malaikat yang dia tidak diketahui oleh manusia siapakah mereka. Maka dari itu ada yang menyebutkan bahwa karena manusia tidak mengetahui nama malaikat ini, maka disebutlah malaikat Munkar dan Nakir. Padahal nama malaikat ini tidak diketahui siapa namanya. Bukan Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir ini karena memang manusia tidak mengenali siapa malaikat sesungguhnya yang datang kepadanya. Dan dia bertanya, "Man Rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Siapa Rabbmu? Orang beriman ini akan mengatakan, Allah Rabbi, Allah Tuhanku. Wa ma dinuk, dan apa agamamu? Subhanallah. Maka kemudian orang yang beriman ini mengatakan al-Islam, Islam agamaku. Yang ketiga, waman nabiyuk, siapa nabimu? Maka orang beriman ini akan mengatakan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang beriman kelak akan Allah tetapkan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Subhanallah. Dan ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibuka teman-teman di surah Asy-Syura ayat 45. Di sini Allah menyebutkan bagi orang-orang yang tidak beriman maka akan diperlihatkan neraka di dalam kuburnya. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhulli yanzuruna min tarfin khafi. Dan kau akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk serta merasa terhina. Kemudian waqala alladziina aamanu innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala innadh dhalimina fi 'adzabin muqim. Kata orang-orang yang beriman, sungguh orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang dia telah mendolimi dirinya sendiri. Maksudnya adalah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berhak untuk mendapatkan azab. Dan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa azab yang dimaksud adalah azab di alam kubur. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan bahwa innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Bahwa kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Fa inna ja minhu fama ba'dahu aisad. Barang siapa yang ia selamat berhasil di malam pertama berada di alam kubur, maka sesungguhnya setelahnya mudah, gitu ya. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kalau di malam pertama saja dia tidak dimudahkan oleh Allah, dia tidak sukses menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat, tidak bisa menghadapi fitnah kubur, dan yang dimaksud di sini fitnah kubur adalah pertanyaan-pertanyaan malaikat, maka setelahnya adalah asyad. Setelahnya yang akan Allah berikan adalah kengerian-kengerian yang ia tidak pernah membayangkannya. Wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasulullah SAW pernah bersabda, ma ra'aitu mandaran qat. Kata Rasulullah SAW, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang paling buruk illal qabru afdha'u minhu, kecuali kubur orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi orang-orang beriman disebutkan ketika sudah berada di kubur, tadi ruhnya sudah dibawa lagi ke jasadnya, ya. Maka datanglah dua malaikat
Dan ia akan bertanya ya tentang 3 pertanyaan itu, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Kalau dia bisa menjawab, maka thumma yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dira'an fi sab'in, maka dia akan dibentangkan kuburnya seluas 70 hasta. Subhanallah. Kubur yang kita lihat teman-teman, kubur yang kita lihat adalah sesuatu yang sempit, mungkin hanya 1 kali 2 meter ya, sekitar itu ya. Maka ternyata orang yang berada di kubur dan orang tersebut adalah orang beriman kepada Allah, maka diluaskan kuburnya oleh Allah sepanjang 70 hasta. Ya, sepanjang mata memandang Allah luaskan kuburnya. Subhanallah. Tsumma yunawwaru lahu fi, kemudian Allah jadikan kuburnya terang benderang. Subhanallah. Kemudian ia akan ditidurkan sebagaimana tidurnya seorang pengantin, kanaumil arus, yang mana tidurnya itu tidak akan dibangunkan sampai nanti Allah Azza wa Jalla akan bangkitkan semua orang dari kuburnya. Jadi kenapa para ulama mengatakan bahwa tidurnya kita di dunia ini seperti perumpamaan kita berada di kubur, gitu ya. Karena sama persis keadaannya orang yang berada di kubur, setelah dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat, maka akan Allah tidurkan kembali. Akan Allah tidurkan sampai nanti datang hari kiamat dibangunkan. Jadi tidak ada yang namanya ruh itu gentayangan. Tidak ada yang namanya ruh orang tua itu menengok anak cucunya. Tidak ada juga yang namanya ruh orang-orang salih datang kepada orang-orang yang sedang bermajlis. Tidak ada. Kenapa? Karena semuanya sibuk dengan amalnya masing-masing. Kalau ia termasuk orang yang beriman kepada Allah, maka dibentangkan nikmat-nikmat surga, kemudian ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datang hari kiamat. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, ketika ditanya oleh malaikat, siapa Rabbmu? Dia mengatakan, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Ketika ditanya madinuk, apa agamamu? Ia pun mengatakan, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Dan yang ketiga, ketika ditanya man nabiyuk, siapakah nabimu? Dia pun akan menjawab, saya tidak tahu dan saya tidak tahu. Dan ketika itu malaikat membawa kain yang buruk untuk menampung ruh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka subhanallah teman-teman, ruh ini tercium aroma yang sangat busuk. Sampai-sampai malaikat yang menjaga langit tidak mau menerimanya. Dan ia dikembalikan lagi ke dalam muka bumi ini dalam keadaan tersungkur dan terjatuh sejatuh-jatuhnya. Subhanallah. Allahu Akbar. Kemudian di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah disebutkan tentang kubur, subhanallah, dan ini panjang ya akhwat. Hadisnya kalau di kitab ini ada sekitar 4 lembar. Kemudian setelah berada di kubur, dan ini kubur ini bisa menjadi raudhah min raudhatil jannah, ya, taman dari taman surga, bisa juga jadi sesuatu yang sangat mengerikan, ya, lubang dari lubangnya api neraka, ya, naudzubillah summa naudzubillah. Maka dari itu kata Rasulullah SAW, hendaklah orang-orang beriman mereka berziarah kubur, ya. Kata Rasulullah, inni nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, fazuruha, maka sekarang berziarahlah, fa inna fiha ibrah, karena di dalam ziarah kubur itu ada ibrah, ada sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran, mengingatkan kembali kepada kematian. Namun ada syaratnya, kalau untuk wanita spesial tidak sering-sering berziarah kubur. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang khususnya para wanita yang sering-sering berziarah kubur. Siapa yang diperintahkan untuk sering-sering berziarah kubur? Para laki-laki. Kenapa para wanita tidak boleh sering-sering ziarah kubur? Karena wanita itu hatinya lemah, ya.
Bisa jadi ketika ziarah kubur bukan doa yang ia ucapkan, namun diingatkan kembali dengan masa lalunya. Kan banyak ibu-ibu, para wanita yang ziarah kubur, di kubur menangis-nangis, meraung-raung, ya kan? Menangis sejadi-jadinya, dan akhirnya ada yang kesurupan. Dan itu para wanita, subhanallah. Dan kita tidak boleh menziarah kubur sering-sering. Boleh berziarah kubur, tapi tidak boleh sering-sering. Dan saya nasihatkan untuk diri saya dan teman-teman, apabila kita akan berziarah kubur, maka luruskan niat. Luruskan niat. Untuk apa kita ziarah kubur? Untuk mendoakan mayit. Karena mayit yang sedang berada di kubur butuh doa-doa orang-orang yang hidup. Butuh doanya anak-anak yang salih dan salihah. Bukan justru kita meminta kepada ahli kubur. Ya. Karena yang sering terjadi, orang-orang ziarah kubur, mereka meminta kepada ahli kubur. Padahal orang-orang yang berada di kubur sudah tidak bisa lagi memberikan manfaat. Sebagaimana orang yang hidup di dunia. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah meminta kepada orang yang sudah berada di kubur. Ya, subhanallah. Baik. Dan Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarah dari Aqidah Wasithiyah, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam kubur itu ada nikmat kubur, ada adab kubur. Ada dua. Ada nikmat kubur, ada adab kubur. Orang-orang beriman, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Di antaranya apa nikmat kubur? Dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gambaran bagaimana tempatnya kelak di surga. Sebaliknya, adab kubur akan ditemui oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan itu terus sampai hari kiamat tiba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Fir'aun diperlihatkan pagi dan petang tentang neraka di dalam kubur, dan itu terjadi sampai hari kiamat nanti. Dan Syekh Utsaimin berpesan kepada kita, ya akhwat, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perlindungan dari adab kubur. Ya, biasanya kita baca di setelah bacaan tasyahud kita. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung kepada Allah dari adab kubur, dan ini menunjukkan bahwa kubur itu ada. Kita pernah ingat teman-teman waktu kita kajian di kitab mengkaji kitab Lamiyah, apakah semua orang yang meninggal itu berada di kubur? Apakah semua orang yang meninggal pasti akan menemui yang namanya fitnah kubur? Apa jawabannya? Apakah setiap orang yang sudah meninggal dunia, terlepasnya ruh dari jasadnya itu akan mendapati fitnah kubur? Apa fitnah kubur? Fitnah kubur itu pertanyaan. Apakah semuanya akan mendapati fitnah kubur? Kita sudah pernah belajar. Apakah orang yang tenggelam di lautan dia mendapati siksa kubur, mendapati fitnah kubur? Iya. Syekh Utsaimin mengatakan, orang yang dia tenggelam di lautan, maksudnya dia meninggal dalam keadaan jasadnya tidak dikubur, pasti dia akan ditanya oleh malaikat. Orang yang terbakar di sebuah tempat, misalnya di pasar atau di mana terjadilah, atau di rumah terjadilah kebakaran sampai jasadnya sudah tidak lagi utuh misalnya, dan mungkin ya hanya sebagian jasadnya yang dikubur karena sudah terlalap api. Apakah dia akan mendapati fitnah kubur? Iya, pasti akan ditanya, kata Syekh Utsaimin. Begitu pula ketika ada orang yang kecelakaan, yang mungkin tangannya entah kemana, kakinya kemana, kepalanya kemana, perutnya kemana, kemudian yang ditemukan hanyalah sebagian dari anggota badan, dan yang dikubur hanyalah anggota badan sebagian saja, yang lain entah kemana nggak ketahuan. Misalnya ada terjatuh sebuah pesawat gitu ya, dari atas ke bawah, dan itu kadang yang ditemukan hanya sebagian anggota badan saja, dan anggota badan itu dikubur, sebagiannya tidak tahu kemana. Maka kata Syekh Utsaimin, Allah mampu untuk mengumpulkannya kembali, dan malaikat menanyakan tentang siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu.
Subhanallah. Jadi semua orang yang meninggal dunia ya akhwat akan menjumpai yang namanya fitnah kubur. Dan fitnah kubur berbeda dengan azab atau nikmat kubur. Fitnah itu adalah pertanyaan yang akan diajukan oleh para malaikat kepada hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketetapan pada diri kita semuanya untuk bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan iman untuk kita, sehingga kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Baik, setelah selesai dari kubur, maka kemudian ada yang namanya hari kebangkitan, yaitu hari kiamat. Dan bagaimana keadaan orang-orang ketika ia mendapati hari kiamat telah dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan di dalam surah Al-Anbiya. Nanti teman-teman silakan dibuka. Disebutkan bahwa hari kiamat itu adalah hari yang sangat mengerikan, ya. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Subhanallah. Jadi hari kiamat adalah hari yang sangat mengerikan, di mana manusia berada dalam ketakutan yang sangat luar biasa, ya akhwat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menemui hari kiamat. Kenapa? Karena tidaklah orang yang menemui hari kiamat kecuali seburuk-buruk manusia. Dan orang-orang yang ada iman di dalam hatinya akan Allah kirimkan angin yang sangat lembut. Dan angin yang sangat lembut itu atas izin Allah menjadikan orang-orang yang ada di dalam hatinya iman akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah orang yang menemui hari kiamat kecuali orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah aku dalam agamamu. Kenapa ya akhwat? Kalau ada iman dalam hati kita sebelum datang hari kiamat, maka Allah akan panggil, Allah akan kirim angin yang lembut, dan dengan angin lembut itu orang-orang yang beriman akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik, setelah Allah mendatangkan hari kiamat, ya akhwat, dan ketika hari kiamat tiba itu, maka yang terjadi ada malaikat yang meniup sangkakala. Ya, jadi ada malaikat yang meniup sangkakala. Subhanallah. Kemana malaikat saat ini? Malaikat yang meniup sangkakala berada di mana? Rasulullah SAW menggambarkan bahwa malaikat yang bertugas meniup sangkakala sudah berdiri tegak. Ya, sudah berdiri tegak dan sudah disiapkan sangkakalanya berada di mulutnya. Ya, tinggal menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan sangkakala tersebut, dan kemudian ia akan meniupkannya. Dan tiupan sangkakala yang pertama menjadikan manusia, semua yang ada di bumi ini beserta makhluk-makhluk Allah dan seluruh penghuni langit akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baru kemudian nanti ada sangkakala yang kedua. Ya. Jadi ini penting banget, ya, mengimani adanya hari kiamat. Ada sangkakala yang kedua, maka sangkakala yang kedua itu diantaranya bertujuan untuk membangkitkan manusia dari alam kubur. Baik. Nah, ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, maka keadaannya bermacam-macam. Ya, di antaranya disebutkan di dalam surah Abasa, Allah menyebutkan likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nun yughni. Tiap-tiap orang dari manusia pada hari itu disibukkan oleh urusannya. Maksudnya dia bermacam-macam. Ada yang ia berjalan dengan tegak, ada yang ia berjalan dalam keadaan seperti orang kesurupan. Siapa orang yang berjalan seperti orang kesurupan, seperti orang yang gila? Orang yang ketika di dunia bermuamalah dengan riba. Hati-hati, orang yang ketika di dunia bermuamalah dengan riba, maka ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur, ia akan dibangkitkan dalam keadaan sempoyongan, dalam keadaan seperti kesurupan. Boleh teman-teman buka
di surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Jadi orang-orang yang dia bermuamalah dengan riba dibangkitkan pada hari kiamat seperti dia kesurupan. Ya. Ada juga orang yang dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan mukanya rata. Ya, siapakah mereka? Orang-orang yang meminta-minta padahal dia mampu. Ya, orang-orang yang dia meminta-minta kepada manusia, seringnya dia meminta padahal dia mampu. Ada juga orang yang dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan merangkak. Jadi berbagai macam, subhanallah. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Dan kemudian semuanya akan dikumpulkan ke sebuah tempat yang namanya mahsyar. Ya, dikumpulkan ke sebuah tempat yang namanya mahsyar. Apa itu mahsyar ya akhwat? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahsyar itu seperti bumi yang Allah ganti dari bumi yang saat ini kita injak. Maksudnya buminya itu kalau sekarang yang kita injak itu ada gunung, ya, ada apa lagi, bukit. Di mahsyar tuh nggak ada gunung, nggak ada bukit, rata. Ya. Subhanallah. Dan seseorang ketika ia digiring ke mahsyar, maka ada api yang akan menggiringnya. Dan api itu ya akhwat akan Allah datangkan dari Yaman. Ya, dan ini Rasulullah SAW yang mengatakan akan datang api dari sebuah tempat yang bernama Aden. Aden itu adalah Yaman Selatan, dekat laut. Jadi waktu kami belajar di Yaman, kami dengar ada namanya sebuah tempat namanya Aden. Dia tempat di negara Yaman di mana di situ ternyata ya akhwat setelah diteliti di lautan Aden itu ada gunung api di bawahnya. Ya. Dan itu baru diketahui oleh para peneliti zaman sekarang. Kata para ulama, dari situlah nanti api yang akan menggiring manusia ke mahsyar. Semuanya digiring, ya subhanallah. Dan semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan siap-siap untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia mencari syafaat. Ya, mencari syafaat, mencari orang yang yang akan membelanya, mencari amal solih yang akan membelanya. Ya, jadi syafaat itu bisa berupa orang, bisa berupa amalan. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Di antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal apa yang bisa memberikan syafaat? Di antara amal yang bisa memberikan syafaat adalah bacaan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Puasa itu akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang rajin puasa. Subhanallah. Dan ini saya dapatkan dari kajian bersama Syekh Munirah waktu kita membahas kitab Lamiyah di Malang ketika ada daurah para da'iyah se-Indonesia. Beliau mengatakan ada amal-amal salih yang bisa memberikan syafaat. Di antaranya adalah bacaan Al-Quran, kemudian puasa dan juga sedekah. Sedekah itu bisa memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua orang akan mendatangi setiap nabi. Subhanallah. Dan orang-orang yang mendatangi Nabi diantaranya adalah Nabi Nuh alaihissalam yang akan didatangi Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini hadisnya cukup panjang. Mereka semuanya mengatakan kami telah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang akan didatangi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah.
Dan Rasulullah SAW sujud di hadapan Allah, fa aq'u sajidan li rabbi thumma yaftahu Allahu alayya wa yulhimuni min mahamidihi wa husni thana'i alayhi syai'an lam yaftahu li ahadin qabli thumma yaqul ya Muhammad irfa' ra'sak. Rasulullah bersujud kepada Allah, meminta kepada Allah agar diperkenankan untuk memberikan syafaat. Ya Allah, bayangkan ya akhwat, Rasulullah itu adalah nabi kita yang rindu dengan kita sebagai umatnya. Bahkan di detik-detik terakhir wafatnya beliau, yang beliau ingat itu kita, ummati, ummati. Sampai nanti pada hari kiamat beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta sesuatu. Apa yang diminta Rasulullah SAW kepada Allah? Yang diminta adalah agar Rasulullah SAW diizinkan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Maka Allah berkata, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, irfa' ra'sak. Ya, irfa, ya tinggikanlah atau bangunlah. Subhanallah. Sal tu'ta, apa yang kau minta pasti akan aku beri. Isfa tusyaffa, kalau kau meminta agar aku mengizinkan engkau untuk memberikan syafaat, maka aku izinkan engkau untuk memberikan syafaat. Kemudian Rasulullah SAW menegakkan kepalanya. Fa arfa'u ra'si, fa aqul, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ya Rabbi, ummati, ummati. Ya Rabbi, ummati, ummati. Rasulullah kembali mengingat kita. Wahai Rabbku, umatku, umatku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Fayuqal, kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, adkhilil jannah min ummatika man la hisaba alaihi. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Maka kata Allah, wahai Muhammad, masukkanlah ke surga dari umatmu yang dia tidak akan mengalami hisab. Semoga Allah menjadikan kita bagian darinya. Semoga Allah menjadikan kita bagian darinya. Jadi ada orang-orang yang kelak nanti akan Allah masukkan ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Subhanallah. Rasulullah SAW pernah mengatakan, la yadkhulunal jannah min ummati sab'una alfan aw sab'umi'a alfin. Sungguh akan masuk surga dari umatku sebanyak 70.000 atau 700.000 orang yang saling mutamasikuna, saling berpegangan, akhidun ba'duhum bi ba'din, dan mereka saling berpegangan satu sama lain. La yadkhulu awwaluhum hatta yadkhulu akhiruhum, wujuhum ala suratil qamar lailatal badri. Kata Rasulullah, kita itu masuk surga tuh nggak sendiri-sendirian, Bu. Kita itu masuk surga tuh berpegangan, rombongan, bareng-bareng. Subhanallah. Ini gambaran spesial untuk umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini menggambarkan di akhirat nanti kita pun masih bersaudara. Ya. Maka seorang muslim itu ukhuwahnya bukan hanya di dunia, namun nanti di akhirat juga. Setiap orang yang dia mengaku dirinya beriman kepada Allah, mencintai saudaranya karena Allah, maka ia akan mencari di mana saudaraku, di mana orang yang dulu mengajakku ke majlis ilmu, di mana orang yang mengingatkanku untuk salat lail, di mana temanku yang dulu mengingatkanku untuk puasa Senin Kamis, dan dia akan mencarinya. Orang-orang yang demikian akan diberikan oleh Allah izin untuk memberikan syafaat. Maka di sini disebutkan orang-orang masuk surga bergandengan tangan. Yang pertama, tidak akan membiarkan masuk kecuali yang lain juga akan masuk. Wujuhum ala suratil qamar. Calon-calon penghuni surga ini wajahnya melaksana bulan purnama, Lailatul Badri, ketika bulan itu muncul di tanggal 13, 14, 15. Subhanallah. Allahu Akbar. Baik, dan nanti setelah syafaat, ya akhwat, ini panjang sekali ya hadis tentang syafaat. Nanti ada syafaatul udma, ada syafaat khas ya, dan ini kalau saya menjelaskan semuanya tidak cukup waktunya ya, dan insyaallah kita sudah pernah belajar di kitab Lamiyah. Baru kemudian ada yang namanya hisab. Ya, hisab ini adalah hari perhitungan. Hisab adalah hari perhitungan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mu'min ayat 17, Allah menyebutkan apa yang Allah sebutkan. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 17, Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat
لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. Pada hari tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Wahai saudariku, jangan pernah takut ketika kita telah berbuat baik kepada sesamanya namun tidak pernah dibalas oleh orang lain. Wahai saudariku, teruslah berbuat baik karena semuanya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak apa yang kita lakukan semuanya akan dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada satu pun yang didolimi. Subhanallah. Semuanya akan Allah Azza wa Jalla berikan semuanya. Subhanallah. Teman-teman boleh dibuka dalam surah Asy-Syu'ara. Ini nanti dalam surah Asy-Syu'ara ayat 90 sampai 101. Ini juga berkaitan dengan hisab, ya Masya Allah. Dan kemudian nanti setelah hisab, dan ada orang-orang yang dia tidak dihisab langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang dia tidak meminta ruqyah, orang-orang yang dia tidak menggunakan kai dalam pengobatan. Kai itu adalah besi yang panas yang ditempelkan untuk pengobatan. Dan juga orang-orang yang tidak tatoyur. Tatoyur itu menganggap ya benda-benda makhluk-makhluk Allah sebagai sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, ya. Dan itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Baik, setelah hisab maka nanti mizan. Mizan itu apa? Mizan itu timbangan. Teman-teman bisa lihat dalam surah Al-Qari'ah yang paling dekat. Al-Qari'ah, dalam surah Al-Qari'ah Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang-orang yang timbangan kebaikannya itu berat, maka ia termasuk orang yang berbahagia. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Orang-orang yang timbangan kebaikannya ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Kemudian Allah mengatakan wa ma adraka ma hiya. Apa itu hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang menyala-nyala yang sangat panas. Subhanallah. Baik, jadi sekarang tugas kita ya akhwat, tolong fokus cari amal-amal sholih yang bisa memberatkan timbangan seseorang di akhirat nanti. Timbangan kebaikan. Di antaranya apa? Zikir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Perbanyak zikir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kenapa? Karena zikir ini yang akan memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba di akhirat nanti. Rasulullah mengatakan kalimatani khafifatani 'ala lisani saqilatani fil mizan. Dua kalimat ini saqilatani fil mizan yang akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang di hari kiamat. Kemudian perbanyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik. Karena istighfar ini akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang di akhirat nanti. Doa anak salih itu juga memberatkan timbangan kedua orang tuanya di akhirat nanti. Subhanallah. Dan membaca alhamdulillah. Rasulullah mengatakan at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan. Perbanyak baca subhanallah, itu juga akan memberatkan timbangan seseorang. Subhanallah. Kemudian membaca la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. La ilaha illallah, zikir-zikirnya wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Itu juga akan memberatkan timbangan seseorang, timbangan kebaikan tentunya di akhirat nanti. Dan nanti untuk pembahasan apakah yang ditimbang, apakah amal salih, apakah orangnya, apakah buku catatannya, semuanya sudah kita pelajari di kitab Lamiyah. Nanti tinggal teman-teman buka kembali, ya. Setelah adanya mizan atau timbangan, baru nanti adanya sirat. Sirat ini ngeri, ya akhwat. Kenapa? Karena sirat itu ternyata jembatan yang dibentangkan di atas api neraka. Jembatan yang dibentangkan di atas api neraka. Jadi kalau dia berhasil melewatinya, dia masuk surga. Kalau tidak berhasil, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Beliau menggambarkan sirat, ya subhanallah, dengan adanya besi-besi di pinggir-pinggir siratnya itu yang melambai-lambai, yang siap untuk mengambil manusia-manusia yang tidak selamat dari sirat. Maka dari itu, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim maksudnya adalah jalan yang lurus, yaitu di dunia kita diberikan petunjuk. Yang kedua adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk berjalan di atas titian sirat. Dan sirat ini gambarannya lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Wallahu taala alam. Bagaimana jembatan itu yang jelas berhasil atau tidaknya kita melewati sirat itu tergantung amal soleh kita masing-masing. Ada yang melewati sirat seperti kejapan mata, ada yang melewati sirat seperti angin, ada hembusan angin, ada yang melewati sirat dengan merangkak. Semua tergantung amal kita masing-masing. Nasihat saya untuk teman-teman dan saya sendiri, perbanyak beramal soleh untuk menyiapkan bekal kita semuanya menghadapi sirat. Baik. Nanti setelah sirat, maka mu'alif di sini mengatakan baru adanya haud. Haud itu adalah telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ya akhwat, saya izin menyampaikan, kalau di pembahasan kitab-kitab yang lain, bahwa haud ini letaknya sebelum sirat. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sirat dulu baru haud. Haud itu adalah telaganya Rasulullah SAW. Ada yang menyebutkan telaga dulu baru sirat. Ya, dua-duanya membawakan dalil yang kuat, gitu ya. Jadi wallahu taala alam, mana yang lebih dahulu. Yang jelas sirat itu ada, telaga itu ada. Ya, telaganya siapa? Telaga setiap nabi punya telaga. Dan yang terbanyak ya umat yang mendatangi telaga adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang terusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya akhwat. Ketika orang tersebut ia melihat sebuah air yang sangat banyak, maka ia mendatangi air tersebut. Namun ternyata diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Rabb, itu adalah umatku." Jadi setiap umat Nabi Muhammad itu nanti punya tanda masing-masing. Di antaranya apa? Tandanya Allah akan memberikan sebuah tanda bekas air wudu. Ya. Jadi ini orang beriman, ini umat Nabi Muhammad. Dan kita ya akhwat, saya tadi belum menyampaikan, dibangunkan dari kubur ketika di mahsyar itu sudah terp sama jamaahnya, golongannya, apa ya namanya. Jadi kalau ada orang-orang ahli Quran dikumpulkan sama orang-orang ahli Quran. Ada orang-orang yang dia bermaksiat judi misalnya, ya maka dia dikumpulkan sama orang-orang yang sering berjudi. Orang-orang yang tidak beriman dikumpulkan dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang ahli dalam bermajlis ilmu, orang-orang ulama dikumpulkan dengan ulama. Ya. Orang-orang yang rajin salat dikumpulkan dengan orang-orang yang ahli salat. Semuanya sudah dikumpulkan masing-masing. Dan nanti ketika orang-orang ini datang ke telaganya Rasulullah SAW, Rasulullah mengenali, oh itu umatku, ini umatku, ini umatku. Namun Allah mengusirnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau usir, itu adalah umatku. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, engkau tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh umatmu sepeninggalmu. Mereka adalah, nah ini ya teman-teman, tolong dengarkan. Orang-orang yang terusir dari telaganya Nabi kita Muhammad SAW adalah orang-orang yang sering membuat hal-hal baru dalam agama. Orang-orang yang sering berinovasi di dalam agama. Tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah, dia melakukannya. Sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah, dia tinggalkan. Maka hati-hati. Orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, mengagung-agungkannya, tapi dia berbuat sesuatu yang tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, justru merekalah orang yang terusir dari telaganya Rasulullah SAW. Siapa yang bisa meminum dari telaganya Rasulullah SAW? Mereka adalah orang-orang yang memegang teguh sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Mereka orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Apabila itu dari Allah, ia kerjakan. Apabila itu dari Rasulullah, ia kerjakan. Apabila ibadah tersebut tidak ada panduannya, bukan dari Allah, bukan dari Rasulullah, ia tinggalkan. Orang-orang yang demikian yang kelak akan bisa meminum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam airnya berasal dari air mata air surganya Allah Subhanahu wa taala. Warnanya lebih putih dari laban, daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu. Jumlah
gelas-gelas yang ada di telaganya Rasulullah SAW seperti jumlah bintang yang ada di langit. Subhanallah. Dan orang yang meminum dari telaganya Rasulullah SAW tidak akan merasa kehausan selamanya. Subhanallah. Dan nanti dari situ baru akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia langsung dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya akhwat, perjalanan akhirat itu begitu panjang. Ya, satu hari sama dengan 50.000 tahun. Dan kelak kita semuanya akan menjalaninya bersama-sama. Dan Rasulullah SAW beliau senantiasa mewanti-wanti kita. Apa kata beliau? Persiapkan untuk hari setelah kematian. Persiapkan untuk hari setelah kematian. Untuk itu terakhir sebelum saya menutup kajian tematik pada pagi hari ini, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Mari kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak amal-amal solih yang mana amal solih itu kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena amal solih yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi inilah yang kelak akan bermanfaat bagi seorang hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meniti siratnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memasuki surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya calon-calon penghuni surga Allah. Dan semoga kelak ketika ruh itu kembali kepada Allah, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada sesuatu yang benar pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah tentunya datang dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.